Justru karena saya awalnya diremehkan, jadi itu yang membuat cambuk buat saya, jadi untuk membuktikan bahwa suatu saat saya yakin pasti bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Sahekto. Saya Rizka Windiastuti. Kami dari Andiska Hydrofarm. Andiska Hydrofarm sendiri merupakan singkatan dari Andi dan Rizka. Usaha hidroponik ini sendiri kami dirikan dari tahun 2020. Kemudian di tahun 2001 sampai 2022 sempat terhenti karena masalah operasional. Dan di tahun 2023 dengan semangat baru kami memulai usaha hidroponik ini sampai sekarang. Untuk lokasinya sendiri kami ada 2 kebun. Yang kebun pertama itu di Purwonegoro, tepatnya di timur pemakaman Bojongkoneng. Kemudian kebun yang kedua ini itu di utara pasar tradisional Gumiwang. Untuk total kapasitas dari kebun 1 dan kebun 2 adalah 11.500 lubang tanam, dan untuk panenannya per hari kita di 36 kilo per hari. Di kebun Andiska Hydrofarm ini kami sekarang hanya menanam satu jenis komoditas sayuran, yaitu selada hijau. Untuk masa tanam selada hidroponik ini kita membutuhkan waktu kurang lebih 45 hari. Pembagiannya yaitu di nampan atau semai itu 1 minggu, kemudian di instalasi semai kita 1 minggu, kemudian di meja peremajaan kita 1 minggu, dan 3 minggu sisanya di meja pembesaran atau dewasa. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari kami masih melakukannya sendiri, yaitu saya dan istri, mulai dari penyemaian, pindah tanam, perawatan, panen, sampai pengantaran. Selada hidroponik itu adalah selada yang dibudidayakan secara hidroponik atau tanpa tanah. Untuk keunggulan selada hidroponik ini yaitu pertama dari segi kualitas itu di atas selada tanah ya. Dari segi rasa itu lebih manis atau crunchy. Terus untuk dari segi ketahanan pasca panen itu lebih awet dibanding dengan selada yang ditanam di tanah. Untuk ketahanan selada hidroponik ini pasca panen kalau di suhu ruangan itu sekitar 3 hari sampai 5 hari. Tapi untuk di suhu showcase atau pendingin itu bisa nyampai 7 hari sampai 10 hari. Untuk pembuatan greenhouse yang kita gunakan ini yaitu full dari bambu. Untuk alasan kita menggunakan bambu dibanding bahan yang lain itu karena yang pertama biayanya lebih murah, kemudian bahannya juga mudah didapat, dan yang ketiga karena kita di sini itu sistemnya nyewa atau bukan milik pribadi, jadi belum boleh dilakukan untuk bangunan permanen. Kemudian untuk instalasinya kita menggunakan talang modifikasi dibanding pipa paralon, yaitu untuk memudahkan ketika melakukan perawatan. Untuk operasional di kebun 1 kurang lebih 1 bulannya itu sekitar 6 jutaan. Itu udah termasuk listrik, pupuk, media semai, bibit, bensin, pembelian kresek, plastik atau dan lain-lain, juga sama gaji karyawan yaitu saya dan suami. Mungkin untuk operasional 6 juta kelihatan besar ya. Sebenarnya besarnya itu di gaji saya dan suami. Soalnya kami membudget gaji saya dan suami itu melihat dari kebutuhan atau pengeluaran pribadi, makanya terlihatnya biaya operasinya itu besar. Sebenarnya nggak besar-besar banget. Dulu pas awal memulai usaha hidroponik ini, khususnya saya ya, soalnya dulu pas mengawalinya itu belum menikah, itu banyak dari pihak keluarga, teman, termasuk ini istri saya tidak mendukung sama sekali, karena yaitu mungkin
dari Pengetahuan. pengetahuan mengenai hidroponik itu yang masih minim. Justru karena awalnya saya apa sih istilahnya, diremehkan ya, jadi itu yang membuat cambuk buat saya, jadi untuk membuktikan bahwa suatu saat saya yakin pasti bisa sukses. Pertama kali kita menanam itu kan belum ada yang buat ngejual, terus kita kerjasama sama temen. Nah dari situ kita mulai kebantu karena udah tidak bingung lagi buat ngejual. Tapi kesini itu ada sedikit masalah lah. Kemudian mau nggak mau kita harus cari pelanggan baru atau pasar baru ya. Kemudian kita coba tawarkan dari door to door ke penjual ayam, terus ke Lamongan, pokoknya segala macam Yang membutuhkan itu kita coba tawarin. Kita bawa sampel ke sana, kita tawarkan seadanya, harga segini, kualitasnya kayak gini, kemudian kita kasih nomor buat meninggalkan jejak. Kalau misalnya mereka tertarik pasti bisa menghubungi ke kita lagi. Untuk awal-awal karena dulu mulai di tahun 2020 itu kan masih harga selada hidroponik itu masih cenderung mahal ya. Itu banyak yang menawarnya itu murah banget disamain sama harga selada tanah. Semakin kesini pengetahuan masyarakat tentang selada hidroponik itu semakin paham gitu ya, bisa membedakan kualitas antara hidroponik sama selada tanah. Nah itu mungkin yang menjadi pertimbangan, kayak ada kualitas ada harga gitu. Dan kebanyakan itu kalau pelanggan yang udah tahu rasanya atau bedanya selada hidroponik dan tanah, itu pasti akan balik lagi ke selada hidroponik karena yaitu dari segi rasa, ketahanan, ya mungkin perbedaan harganya emang lumayan jauh. Biasanya itu kalau yang di selada tanah kan masih ada tanahnya, kadang terus disortir lagi. Nah itu bisa separuhnya, misal beli 1 kilo, nah disortir karena banyak yang jelek itu paling dapat cuma setengah kilo. Tapi kalau di hidroponik pertama bersih, terus kita karena di dalam greenhouse ya, jadi kan terlindung dari ulat atau belalang atau hama-hama yang dari luar. Itu misal beli 1 kilo ya dapatnya 1 kilo. Untuk kapasitas panennya kebun 1 dan kebun 2 itu kurang lebih satu harinya 36 kilo per hari. Nah untuk harga jualnya di sini range antara 25.000 sampai 30.000 per kilo. Nah untuk di sini kami melayani pembeliannya itu sesuai request pelanggan. Jadi ada yang per kilo, ada yang packing, ada yang satuan tapi enggak packing gitu. Kalau yang packing itu jadi satu pohon kita masukin di plastik, kemudian kita akarnya itu kita lakban, kemudian kita kasih stiker. Itu biasanya untuk dijual di frozen food atau supermarket gitu. Untuk sejauh ini masalah yang sering muncul yaitu kekurangan stok ya di kita. Nah itu untuk solusinya sendiri kita masih banyak kekurangan sih, tapi yang udah kita coba itu penambahan lahan ya, termasuk yang di kebun sini, kebun 2 di Desa Gumiwang. Terus kemudian yang cara kedua ngambil selada atau stok di temen ya, tapi untuk sekarang permintaannya masih belum tercukupi. Kalau untuk saat ini permintaan yang banyak itu malah dari yang MBG itu, karena MBG kan baru ya Mas sekarang, dan kuantitinya pun juga banyak. Sebenarnya beda-beda, tiap orang yang untuk MBG itu beda-beda, ada yang 40 kilo, ada yang 55 kilo, ada yang 100 kilo. Dengan cuaca yang seperti ini, maksudnya sering hujan atau mendung kan otomatis pertumbuhan seladanya itu lambat gitu ya. Nah itu yang menambah atau membuat kami kekurangan stok. Pemasarannya itu untuk sekarang sampai mana coba? Pemasaran, ayah jawab Mas. Kopinya. Apalah. Oh. Untuk pemasarannya kita kalau di sini itu dari area Banjar ya, kemudian sedikit di area Purbalingga. Untuk pelanggan yang kebanyakan itu dari ada yang kebab, frozen food,
catering, rumah makan, sama terus yang barbecue, terus sama yang untuk konsumsi konsumsi pribadi. pribadi. Untuk strategi pemasarannya sendiri itu mencoba media sosial, terus kemudian Door to door. door to door, terus open farm, terus dari mulut ke mulut. Kalau misalnya ditanya yang lebih efektif itu yang dari mulut ke mulut gitu. Karena ketika pelanggan atau yang pernah beli ke sini merasa puas atau saudara-saudara mereka membutuhkan selada, pelanggan yang pernah beli di sini itu merekomendasikan kebanyakan seperti itu. Kalau untuk memulai itu gunakan bahan yang ada di sekitar, kayak misal botol bekas atau gelas bekas atau paralon bekas gitu. Jadi tidak harus yang semua baru atau yang mahal gitu. Mulailah dari peralatan yang sederhana, tidak perlu yang mahal dan tidak perlu ruang yang luas, cukup niat dan ada ketekunan atau rasa ingin tahu, terus belajar dan jangan putus asa. Jangan takut untuk mencoba ya, karena kegagalan itu salah satu proses pembelajaran kita untuk kedepannya. Dan yang paling penting itu nikmati setiap prosesnya. Jangan menyerah, tetap semangat, tunjukkan pada dunia bahwa kalian pasti bisa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai lika-liku menjadi pelaku usaha hidroponik. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam memberikan informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda.